Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Febrina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Maulana Hadi Wijaya, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Torgamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ini ya Pak ya. Nah, jadi sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas atau dikenal dengan istilahnya supervisi gitu Pak. Nah, jadi Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan Bapak sebelum nantinya kita melakukan kegiatan observasi Pak. Sebelum nanti saya mengobservasi Bapak di kelas pada saat proses pembelajaran Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya, Pak. Jadi yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan pembelajaran nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran nanti supaya siswa itu mengetahui tentang apa itu interaksi sosial. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari minggu sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan sosial seperti itu. Oke, baik. Jadi materi yang akan Bapak ajarkan nantinya adalah topik interaksi sosial gitu ya Pak ya. Nah, lalu Pak, bagaimana area pengembangan nih yang ingin Bapak capai pada saat kegiatan observasi nantinya? Kalau untuk area pengembangan itu saya ada dua, yang pertama kognitif dan yang kedua keterampilan. Nah, kognitif ini dimana nanti siswa memang benar-benar memahami apa itu interaksi sosial, dan yang keterampilan ini tadi supaya siswa memiliki keterampilan dalam berinteraksi di masyarakat. Dimana kan di masyarakat kita ada golongan anak muda, remaja, orang tua gitu. Jadi siswa itu bisa berinteraksi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi area pengembangannya dua ya Pak ya, area pengetahuan atau kognitif dan area keterampilan gitu ya Pak ya. Berarti lebih ke psikomotoriknya gitu ya Pak ya. Lalu kan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, misalnya strategi apa yang Bapak gunakan gitu atau metode apa? Rencananya nanti Bu, untuk di pertemuan nanti saya ingin menggunakan metode diskusi kelompok dan instruksi secara langsung. Nah, jadi saya ingin melihat dulu apakah siswa ini dapat memahami materi interaksi sosial secara langsung tanpa saya berikan media percontohan, dan kalau memang siswa itu sudah paham, artinya siswa itu memang sudah menguasai materi interaksi sosial ini. Berarti Bapak akan menggunakan metode diskusi gitu ya Pak ya? Ya. Diskusi secara berkelompok diskusi gitu ya? Berkelompok dan instruksi secara langsung. Ya, instruksi secara langsung gitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan medianya gitu Pak? Media apakah yang akan Bapak gunakan pada proses pembelajaran nantinya? Kalau untuk medianya saya menerjunkan siswa secara langsung, cuma kita awalnya ini di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Jadi nanti siswa saya suruh pertama observasi dulu mengenai orang-orang yang berinteraksi di lingkungan sekolah. Nah, setelah itu siswa saya suruh terjun langsung untuk melakukan interaksi dengan masyarakat di SMA 1 Torgamba. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan proses pembelajarannya Pak? Kalau untuk proses pembelajarannya itu saya nanti di hari Kamis di les ke-4 dan ke-5 setelah selesai istirahat pertama. Oke, baik. Berarti nanti Pak di hari Kamis pada les ke-4 dan ke-5 saya akan hadir di kelas Bapak begitu ya Pak, untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran interaksi sosial ya Pak ya. Nah, jadi Pak, kita sudah sampai di ujung pembicaraan ini Pak. Nah, pada percakapan praobservasi ini. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita dari ini yaitu tentang rencana pembelajaran saya ke depannya, apakah metode pembelajaran yang saya gunakan yang sudah tepat atau belum.
Dan kalau misalkan nanti metode saya belum tepat, mungkin saya akan mentransformasikan dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Oke. Baik Pak, jadi nanti pembelajaran ini sebagai bahan evaluasi juga gitu ya Pak ya? Iya. Bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Oke baik Pak, jadi nanti setelah saya melakukan observasi Pak pada hari Kamis, maka setelah itu saya akan melakukan percakapan lagi ya Pak ya. Kita akan melakukan percakapan yang namanya percakapan pasca observasi dan akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Iya. Oke Pak ya, siap ya Pak ya? Siap. Oke. Terima kasih Pak Maulana atas waktunya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas, pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Siap bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bella, William, Irma, Chelsea. Hari ini kita akan menyambung materi kita yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, materi kali ini Bapak akan membentuk kelompok belajar untuk kalian, di mana nanti kelompok yang Bapak bentuk ini akan berkaitan dengan materi yang akan Bapak berikan. Nah, jadi masing-masing kelompok disatukan oleh mejanya. Nah, apa saja jenis dan fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat? Baik. Nah, yang pertama yaitu lembaga keluarga. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kalian berada di rumah, apakah kalian termasuk bagian dari lembaga keluarga itu? Ya, ya kan? Karena ada ayah, ibu, dan anak. Nah, pertanyaannya, kenapa kantor urusan agama termasuk ke dalam contoh lembaga keluarga? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Melisa. menurut saya kantor urusan agama itu masuk dalam lembaga keluarga karena adanya dalam lembaga keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, sebelum menjadi ayah dan ibu ada dua belah pihak yang saling mencintai dan untuk urusan menikahnya itu dibuat di kantor urusan agama. Ya, baik. Jadi dari penjelasan si Melisa, Bapak rangkum ya, Bapak rangkum. Jadi yang dimaksud Melisa itu adalah peran dari kantor urusan agama sendiri ialah untuk memberikan syarat-syarat kepada masyarakat yang ingin membentuk sebuah keluarga, ya kan? Sekarang kenapa kok pengadilan agama masuk ke dalam bagian dari lembaga keluarga? Ada yang bisa menjawab? Chris. Baik, sebelumnya saya Krisnata Rebusure dan pengadilan agama. Kenapa ia adalah termasuk dalam lembaga keluarga? Kalau menurut saya pribadi, pengadilan agama itu bisa masuk dalam lembaga keluarga karena biasanya pengadilan agama ini mungkin saja mengurus surat-surat perceraian. Jadi pengadilan agama bisa masuk ke dalam lembaga keluarga karena dia
dipelopori ataupun di dalamnya terdapat pihak ibu, ayah, dan juga anak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Chris Natalia. Ya, kasih plus. Nah, jadi fungsi dari lembaga keluarga yang pertama yaitu melanjutkan keturunan melalui sebuah pernikahan atau fungsi reproduksi. Orang atau masyarakat yang membentuk lembaga keluarga pasti tujuan utamanya yaitu untuk melanjutkan keturunan, karena tidak mungkin orang membentuk lembaga keluarga kalau tidak ingin melanjutkan keturunan. Apalagi di masyarakat kita yang mayoritas suku Batak, keturunan itu sangat penting. Ya kan? Kenapa? Karena keturunan itulah nanti yang bakal meneruskan marga-marga. Kalau orang Batak biasanya dari jalur laki-laki, jalur ayah. Akan memberikan ice breaking kepada kalian. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Karena materi kita masih akan berlanjut. Jadi setelah ini Bapak akan memberikan satu pertanyaan yang harus kalian diskusikan oleh teman kelompok. Oke, Bapak beri nanti waktu 5 menit dan Bapak nanti akan minta satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Oke, pertanyaannya, jelaskan peran lembaga keluarga dalam melindungi anak. Oke, nah itu satu pertanyaan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok selama 5 menit. Jadi nanti pukul 10:36 harus sudah selesai. Oke, silahkan didiskusikan. Tiga, ya. Aku punya satu teman tapi buruk pasangannya. Walau buruk pasangannya tapi ku ingat wajahnya. Aku punya dua teman tapi buruk pasangannya. Walau buruk pasangannya tapi ku ingat wajahnya. Aku punya tiga teman tapi aku punya 4 teman tapi buruk namanya. Walau buruk namanya tapi ku ingat wajahnya. Aku punya 5 teman tapi buruk namanya. Walau buruk namanya tapi
Semua perhatikan. Bapak akan coba menunjuk dengan mata tertutup kelompok mana yang akan menjelaskan ke depan ya. Ya, Bapak akan tunjuk dengan mata tertutup. Yang maju kelompok Jelaskan peran lembaga keluarga dalam melindungi anak. Jawabannya ialah peran lembaga keluarga dalam melindungi anak yang pertama, contohnya adalah memantau aktivitas anak yang sedang berada di luar rumah. Contohnya seperti kita ketika anak ini sedang bermain keluar, orang tua itu selalu menelpon anak untuk menanyakan keberadaan atau kondisi anak. Dalam melindungi anak itu pertama kali pasti diajarkan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu pasti. Karena dengan orang tua mengajarkan norma yang berlaku di masyarakat, itu sudah menjadi satu langkah dalam melindungi anak. Baru tahap berikutnya setelah mengajarkan norma-norma yang berlaku, barulah diadakan atau dilakukan yang namanya pemantauan. Pemantauannya boleh jadi dipantau secara langsung atau dipantau melalui media sosial, ya kan, di telepon-telepon seperti itu. Itu adalah bentuk dari perlindungan lembaga keluarga atau orang tua terhadap anak. Jadi itu materi kita pada hari ini tentang peran dan fungsi lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga. Sebelum materi ini kita tutup, Bapak pengen satu orang dulu maju ke depan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Maksudnya gini, sampaikan bagaimana tentang pelajaran hari ini. Apakah itu menyenangkan atau membosankan, atau mungkin ada saran dan masukan dari kalian supaya pembelajaran kedepannya lebih asik itu gimana gitu ya kan. Nah coba satu orang perwakilan, boleh, silakan ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, di sini saya ingin menjelaskan ataupun kembali merefleksikan kira-kira apa aja ya yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, karena temanya adalah lembaga sosial, tentang lembaga keluarga beserta dengan fungsinya. Menurut saya pembelajaran ini apalagi temanya benar-benar menuju pada lembaga keluarga, ini sangat membuat kita para anak-anak terutama yang peran di dalam keluarga itu adalah seorang anak, itu dapat menjadi lebih terasa lagi. Kira-kira anak itu harus seperti apa di dalam keluarga? Kira-kira peran anak itu apa? Fungsi anak itu apa? Bagaimana anak harus bertindak dalam keluarga? Bagaimana anak harus mewujudkan cita-citanya untuk dapat membanggakan orang tua? Sebenarnya yang dibahas itu di sini adalah hal tersebut. Nah, untuk pembelajaran kali ini menurut saya sangat mengasyikkan dan juga menambah wawasan sekali karena tema yang dibawakan cukup menarik kalau menurut saya. Ditambah lagi Bapak membawakannya dengan semangat dan juga benar-benar membawa kami para siswa-siswi ini lebih terajak untuk dapat ikut serta, untuk dapat rajin bertanya atau mungkin menjawab atau juga sambil berdiskusi dapat mempererat rasa sosial kita terutama dalam teman sekolah seperti itu. Jadi menurut saya pembelajaran kali ini benar-benar mengasyikkan dan juga dapat menambah wawasan kita terutama dalam mengatur dan juga mengerti apa peran kita dalam lembaga keluarga. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan refleksi yang disampaikan oleh Chris tadi bisa menjadi penyemangat Bapak ke depannya untuk memberikan materi pelajaran yang lebih hidup lagi di dalam kelas. Nah baik, kesimpulannya pada materi hari ini, sebenarnya sebelum materi ini kita bahas, tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam bagian dari lembaga keluarga itu sendiri. Jadi
untuk anak-anak Bapak semuanya pasti sudah bisa mengetahui dengan baik apa itu lembaga keluarga. Intinya peran dan fungsi di dalam setiap anggota keluarga itu berbeda-beda. Untuk materi berikutnya kita akan melanjutkan tentang lembaga lanjutan dari lembaga keluarga. Ada yang tahu lembaga apa itu? Iya, lembaga pendidikan. Nah, baik. Jadi sebelum masuk ke dalam materi lembaga pendidikan, di minggu depan coba malam harinya dibaca-baca lagi bukunya. Baru di pertemuan berikutnya kita bahas dan kita diskusikan bersama. Oke? Baik, cukup sekian materi Bapak pada hari ini. Lebih dan kurangnya ya namanya juga manusia ya. Jadi untuk itu sebelum kita akhiri, silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Siap, bro. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa ya. Biar materi yang kita dengarkan tadi masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan lanjutkan ke materi pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi kan Pak, kemarin saya sudah observasi Bapak dalam pembelajaran di Sabtu di kelas 10 itu ya kan Pak ya. Nah hari ini sesuai dengan rencana kita akan melaksanakan percakapan namanya percakapan pasca observasi, gitu ya Pak ya. Nah jadi pada saat saya mengobservasi Bapak kemarin, itu saya udah buat perkeratannya Pak. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas, tidak lanjutin gimana gitu kan, pas pemikiran Bapak. Nah, jadi Pak, yang pertama ini saya mau tahu nih, waktu Bapak mengajar kemarin di kelas 10.1 gitu kan Pak, itu perasaannya bagaimana pada Bapak mengajar? Oh, kalau perasaan saya ya pastinya sangat senang lah ya Bu, karena pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi siswa itu ternyata bisa menguasai materi yang saya berikan ketika di kelas kemarin. Oke, berarti sesuai dengan rencana ya Pak ya? Ya, sesuai dengan rencana. Nah, terus Pak, boleh Bapak ceritakan lagi nggak tidak dengan lanjut gitu kan? Hal-hal yang menurut Bapak itu sudah memuaskan atau ada juga nggak hal yang tidak memuaskan begitu dalam pembelajaran kemarin? Oh, kalau yang memuaskan itu ada yang sesuai dengan harapan saya ya. Ya waktu itu ketika anak-anak bisa menjelaskan tentang pendapat mereka sendiri tentang apa itu lembaga sosial, terutama lembaga keluarga. Karena kan mereka juga menjadi bagian dari lembaga keluarga itu sendiri. Iya. Nah, jadi itu yang membuat saya puas. Wah, senang gitu ya Pak ya? Iya, benar. Nah, jadi terus ada nggak Pak yang kira-kira, aduh belum puas nih gitu pada saat proses pembelajaran itu? Kalau yang belum puasnya ya pasti ada lah gitu. Cuma itu hanya sebagian kecil aja. Iya. Kira-kira yang bagian mana Pak? Yang kecilnya tadi? Kalau yang bagian kecilnya itu ketika anak-anak masih malu untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri gitu. Iya, berarti kalau kemarin pas kayak mengembangnya keaktifan yang ingin kita lihat begitu kan Pak, berarti belum 100% begitu ya? Iya benar, itu benar 100%. Karena masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu. Iya, memang waktu saya paham itu ada beberapa yang sudah aktif sekali gitu kan, antusias, ada juga yang masih malu-malu. Masih malu. Jadi kalau menurut Bapak itu apa tuh kesulitan yang
ada? Kenapa anak-anak itu masih malu gitu? Kalau kesulitannya sih Bu, saya rasa nggak ada. Cuma mungkin karena mereka kemarin saya bentuk kelompok, pembelajaran kelompok, jadi mungkin yang membuat mereka masih malu untuk menyampaikan pendapat karena satu kelompok itu kan ada yang pandai berbicara, ada yang kurang pandai dalam hal berbicara, jadi lebih banyak mengoper sama temennya, aja berbicara, gitu. Oh gitu-gitu. Jadi yang masih bergantung pada satu orang yang pinternya, Iya. lihatnya gitu kan. Nah jadi berarti kelompok kemarin kan Pak, Bapak itu kelompoknya apakah sudah efisien begitu Pak? Kelompok sebelum kemarin? Kebetulan kalau untuk pembentukan kelompok kemarin saya pribadi masih kurang efisien Bu. Karena memang pada waktu pembentukan kelompok itu di situ kita mau mulai pembelajaran, di situ saya buat kelompoknya. Nah, jadi itu yang kurang efisien, di mana ada sedikit keributan, jadi kelas kurang kondusif, ada menggeser meja, terus teman lagi, itu sih kurang kondusif. Ya, berarti tadi masalah berkelompok tadi ya, berarti Pak kira-kira Bapak ingin kembangkan apa lagi, misalnya dalam pembentukan kelompok tadi gitu kan, untuk pembelajaran selanjutnya itu maunya yang seperti apa gitu pembentukan kelompoknya? Mungkin kedepannya kalau untuk pembagian kelompok ya, mungkin akan saya bagi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, supaya ketika pelajaran itu dimulai, pembelajaran sudah kondusif dan siswa tidak lagi ribut. Karena kalau ribut kan takutnya mengganggu proses pembelajaran. Iya, berarti nanti pun kalau kemarin kan saya lihat Bapak buatnya itu 4 kelompok ya kan? Iya. Ini masih kelompok besar ya? Masih kelompok besar. Berarti nanti di pembelajaran selanjutnya itu kelompoknya? Nanti akan saya bagi lagi jadi beberapa kelompok kecil. Terus ada juga rencana saya nanti kelompoknya itu seperti bentuk heterogen gitu. Berarti harus lebih heterogen gitu ya Bu ya, kayak gitu ya Pak ya? Itu Pak, jadi kan kalau dia kelompoknya yang lebih heterogen kan bisa jadi tutor sebaya nanti gitu ya Pak ya? Iya benar, jadi tutor sebaya, dan mungkin aja kedepannya pembelajaran itu bisa lebih masuk lagi kan kalau dengan tutor sebaya. Iya, pas Pak. Oke ya Pak, jadi selain tadi masalah efisiensi pembentukan kelompok, oke ini saya catat ya Pak ya. Kira-kira ada rencana pengembangan lain nggak Pak dari pembelajaran Bapak yang kemarin? Entah dari apanya, misalnya dari media ajarnya, begitu. Kalau untuk pengembangan dari media ajar, ada rencana saya nanti Bu, saya ingin menggunakan video. Nah, karena kebetulan di praktek pembelajaran kemarin, walaupun saya sudah menggunakan Infocus, tapi saya belum memasukkan video pembelajaran, jadi hanya sekedar PowerPoint. Sama buku pelajaran sebagai pelengkap ya. Jadi nanti kalau misalkan kita masukkan video pembelajaran, diharapkan siswa bisa lebih memahami lagi contoh di lapangan itu seperti apa. Iya, berarti Pak yang saya tangkap nih ya kan dari niat Bapak tadi mau membuat kelompok yang heterogen, kemudian mau membuat media pembelajarannya itu ada yang bentuk video, ada yang buat PowerPoint, ada yang pakai buku juga. Berarti Bapak sudah mulai mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bukan hanya terpatok pada satu metode pembelajaran. Iya. Mantap tuh Pak, mantap. Jadi kan nanti kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan Pak lebih ini ya, lebih menghidupkan diharapkan menghidupkan suasana kelas. Terus juga kalau nanti kira-kira pas proses belajar mengajar siswa kelihatan mulai bosan, kita hidupkan suasana dengan ice breaking. Iya, oke, setuju Pak, mantap. Kan kemarin juga waktu observasi di kelas Bapak kan itu kan siang-siang juga udah mulai ke siang kan, dari ke 3, 4 gitu kan, udah mulai ke siang, jadi anak-anak udah mulai terus Bapak kasih ice breaking, kan, untuk menghidupkan suasana. Iya, mantap Pak, saya setuju Pak nanti untuk ice breakingnya lagi gitu kan. Ya walaupun ice breakingnya hanya di tempat aja kan, belum bergerak, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengembalikan fokus siswa. Iya, berarti nanti Bapak bisa lagi buat ice breaking yang bergerak kan Pak ya? Ya bisa. Dan lebih hidup lagi suasana kelas. Ya Pak, jadi ini saya catat nih Pak, ada beberapa yang saya tangkap nih ya dari percakapan kita ini, yang saya tangkap ada rencana tindak lanjut nih.
yang ingin Bapak lakukan ya. Yang saya catat tadi yang pertama itu adalah untuk efisiensi pembentukan kelompok, di mana Bapak mau membentuk kelompok ini secara lebih heterogen. Dan Ya. dibentuk sebelum pembelajaran dimulai. Iya, dibentuk misalnya sebelum pembelajaran dimulai gitu ya. Kemudian Bapak mau juga nanti membuat media pembelajaran itu lebih berdiferensiasi. Iya, benar. Gitu ya. Nah, ada video, ada PPT gitu ya. Oke. Baik, mungkin ini saja ya Pak ya dari percakapan kita, dan saya tangkap juga dari observasi pembelajaran semalam itu sudah mantap Pak. Nah, jadi ya nanti kan di RTL Bapak ini lagi kan, nanti setelah Bapak laksanakan saya yakin akan lebih mantap lagi pas pembelajarannya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Maulana untuk waktunya. Iya, Untuk pembelajaran